Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iwan Hidayat SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Unit Kerja SMP Negeri 2 Siompu Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil tugas saya, koneksi antar materi pada modul 1.3 untuk menjawab dua pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama adalah, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif IA di sekolah Bapak Ibu? Menurut saya, pendidikan itu sangat penting bagi setiap orang, khususnya bagi murid-murid. Setiap murid berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar dapat mencerdaskan dirinya dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Untuk mewujudkan hal ini, maka dibutuhkan penyelenggaraan pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu pendidikan yang mengakomodasi segala kebutuhan murid di dalam proses pembelajarannya, agar pendidikan yang diperoleh oleh murid lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan murid tersebut, sebagaimana yang tertuang di dalam pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan alasan ini pula, kehadiran guru sangatlah dibutuhkan. Guru memiliki peran dan andil yang begitu besar dalam mewujudkan pendidikan seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Guru dituntut untuk memahami secara mendalam segala aspek pemikiran-pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah bahwa seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya. Ia juga harus bisa membimbing dan menuntun anak didiknya ke arah yang benar di dalam upaya menumbuhkan, mengembangkan, dan memaksimalkan potensi kodrat yang ada di dalam diri murid. Guru juga diharapkan mampu memberikan dorongan kepada anak didiknya dalam proses perjalanannya mencapai cita-cita pendidikan. Peran guru seperti ini telah digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam slogan trilogi kepemimpinannya yang masyhur, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Inilah landasan pijak bagi seorang guru dalam menjalankan perannya. Selain itu, guru juga dituntut untuk menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak didiknya. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam anak artinya bahwa pembelajaran yang diberikan harus menyesuaikan dengan potensi dan bakat anak, ras atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan, budaya daerah asal murid. Sedangkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman anak artinya adalah pembelajaran yang memaksimalkan potensi dan kekuatan anak yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Guru juga harus mampu merancang pembelajaran yang dapat menumbuhkan nilai-nilai dan karakter positif di dalam diri anak. Tujuannya agar murid dapat memiliki budi pekerti yang luhur dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Budi merupakan kesatuan gerak antara pikiran, cipta, perasaan, rasa, dan kemauan atau keinginan karsa. Jika ketiga kekuatan ini bersatu dan menghasilkan tenaga, maka itu disebut sebagai pekerti. Jadi, budi yang baik akan menghasilkan pekerti yang baik pula. Singkatnya adalah, untuk menjadi seorang guru, maka terlebih dahulu harus memahami pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Itulah yang dibutuhkan oleh seorang guru. Lalu bagaimana dengan siswa? Apa saja yang dibutuhkan siswa? Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah merancang satu kurikulum yang disebut Kurikulum Merdeka,
yang di dalamnya tertuang profil pelajar Pancasila yang harus dicapai oleh seluruh siswa. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini, tentunya diperlukan suatu rancangan dalam bentuk program penguatan profil pelajar Pancasila. Inilah yang menjadi tugas para guru di sekolah untuk bersama-sama merancang proyek-proyek yang bermakna bagi siswa. Profil pelajar Pancasila itu sendiri memiliki 6 dimensi yang menjadi target atau sasaran guru dalam merancang suatu proyek, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Sebelum merancang dan menjalankan P5, seorang guru harus memiliki visi yang kuat, baik itu dicanangkan sebagai visi pribadi atau bersama-sama guru lain. Merumuskan satu visi sekolah yang dapat menggerakkan hati seluruh warga sekolah ketika membacanya. Dalam proses merumuskan visi yang kuat dan bermakna itu, terlebih dahulu para guru sekolah itu harus merancang sebuah pernyataan prakarsa perubahan yang akan dijalankan bersama-sama. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam merancang visi dan prakarsa perubahan ini adalah pendekatan inquiry apresiatif IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA berfokus pada kekuatan dan potensi yang dimiliki setiap orang yang ada di suatu komunitas dan kemudian menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi dalam mencapai suatu tujuan bersama. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif, yang berarti pendekatan IA ini meyakini bahwa setiap orang memiliki inti positif, potensi, kemampuan, dan kekuatan yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan suatu komunitas. Hal ini disebut aset organisasi. Jika seluruh aset setiap anggota komunitas ini disatukan, maka secara otomatis segala kekurangan, permasalahan, kendala yang dihadapi suatu organisasi menjadi tidak relevan lagi. Sebab seluruh anggota hanya berfokus pada hal-hal baik yang mereka miliki dan memaksimalkannya untuk menjadi lebih baik lagi. Di Indonesia, pendekatan IA ini juga telah diadaptasi menjadi pendekatan Bagja. Kata Bagja itu sendiri dalam bahasa Sunda bermakna bahagia. Artinya, seluruh proses dalam merancang suatu prakarsa perubahan dalam Bagja harus berujung pada kebahagiaan seluruh anggota komunitasnya. Adapun tahapan yang ada di Bagja adalah sebagai berikut. 1. Buat pertanyaan. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Melalui tahapan Bagja, guru dapat merancang suatu prakarsa perubahan yang nantinya dapat diwujudkan secara konkret dalam pelaksanaan program penguatan profil pelajar Pancasila yang keseluruhan dimensinya berfokus pada kebutuhan murid. Di sekolah, tempat tugas saya juga, di SMP Negeri 2 Siompu Barat, juga telah dilaksanakan P5 dengan tema Suara Demokrasi, yang jenis kegiatannya adalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, di mana saya sendiri menjadi koordinatornya. Pertanyaan pemantik kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas di dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Berdasarkan pemaparan saya di atas, maka sebelumnya pada tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, saya telah merumuskan satu visi diri saya, yaitu mewujudkan diri yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan inovatif, serta berwawasan global. Selain itu, saya juga telah merancang satu pernyataan prakarsa perubahan diri saya, yaitu
mewujudkan budaya tunas muda, tulis nasihat mulia dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kesempatan ini saya ingin merevisi visi dan pernyataan prakarsa perubahan diri saya menjadi visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab dan berakhlak mulia, unggul dan terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif dan mandiri, serta berwawasan global. Adapun revisi pernyataan prakarsa perubahan adalah sebagai berikut: mewujudkan budaya tunas muda, tulis nasihat mulia dan diamalkan dalam upaya menguatkan pendidikan karakter siswa di sekolah. Demikianlah pemaparan saya atas kedua pertanyaan pemantik di atas. Semoga dengan rumusan visi dan prakarsa perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik demi terwujudnya murid yang berprofil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.